Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube yang tercinta. Kembali lagi bersama saya Winston Graha. Saat ini pagi ini sedang bersilaturahmi di rumahnya Bapak, namanya siapa? Silakan perkenalkan. Pak Yudi Arianto. Pak Yudi Arianto. Beliau adalah salah satu anggota security atau satpam di Rumah Sakit Siti Khadijah Pekalongan. Beliau adalah senior saya, sampai saat ini masih aktif di rumah sakit tersebut, tentunya bersama saya sebagai juniornya. Pak Yudi, gimana kabarnya sampai saat ini, keluarga sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Terima kasih kedatangannya Mas Win. Sama-sama Pak Yudi. Riwali tempat saya sendiri, mungkin sharing untuk silaturahmi, untuk saling bertukar pikiran mengenai apa yang mungkin dari panjenengan ataupun rekan-rekan semua yang di sana. Tentunya mungkin banyak hal yang mungkin kita bicarakan hari ini, Mas Win. Oke, siapa Mungkin itu? Mas Win mau apa ini yang mau dipertanyakan sama saya? Oke, ya. Cerita dulu. Ya, ya. Baik Pak Yudi, terima kasih. Mungkin di sini saya mau untuk minta masukan-masukan mengenai satu mungkin dari pengalaman, terus pengalaman hidup khususnya baik keluarga, masa muda, masa-masa membina rumah tangga lah, dan juga tentunya di pekerjaan kita. Oke, bisa jawab. Untuk pertama kali mungkin setiap manusia itu tidak bisa sama. Jadi pengalaman yang dialami seseorang. Oh, berarti pasti berbeda Pak itu ya? Nggak mungkin sama, mesti. Pasti ya, Mas berbeda. ya, sama. Jadi nama saya Yudi Arianto. Saya lahir di Pekalongan, tepatnya di Pekalongan Utara ya. Jalan Kusuma Bangsa. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Saya lahir tanggal 2 Januari 79. Era-era dibilang mungkin masih jadul ya. Jadul. Iya. Mungkin dari situ kita sharing aja. Menginjak saya SMP, SD saya di Sapuro, saya ikut sama mbah saya. Oh, Jadi saya SD itu di Sapuro, dia ikut sama mbah saya di Sapuro Jalan Irian tepatnya. Di sana saya ikut sama mbah sama buyut saya di sana. Menginjak usia-usia SD itu saya di sekolahan SD Sapuro 2. Sapuro. Jadi Sapuro 2 dari 2 tahun 85 sampai 96. 96. Mungkin karena saya nggak naik tinggal kelas istilahnya. Oh, pernah nggak naik? Pernah. Ya kita apa adanya sih mengenai hal itu dari usia waktu itu yang mungkin pola pikir mungkin tiap anak berbeda-beda. Waktu saya masuk SD itu saya umur 6 tahun. Oh, 6 tahun. Mungkin ada wacana baru hari ini, tahun ini mungkin kita kedepannya lebih baik lagi mungkin ya. Usia anak mungkin 7 tahun masuk SD, ada orang seperti itu, pendewasaannya, pemikirannya, tapi itu pun enggak jadi ukuran juga karena tiap anak berbeda-beda. Beda anak, beda karakter itu ya. Kemampuan dia untuk menyerap ilmu atau materi yang diberikan mungkin berbeda-beda. Terus saya lanjut SMP, saya di SMP 11. SMP 11. Negeri 11 Pekalongan Pak itu ya. Tepatnya berarti kalau panjenengan lewat Jensut Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman. Ya, itu ada jalan ke arah selatan, Jalan Setiabakti. Jalan Setiap. Di situ ada tempat SMP 11, SMP Negeri 11. Di sana saya sampai 3 tahun. Terus lulus dari sana saya ke SMA di Jabraja, swasta. Dan sekarang sudah nggak ada sekolah. Oh, Yang ada cuma STM saja. Jadi mungkin tinggal kenangan, mungkin dari rekan-rekan yang ada di Pekalongan mungkin sudah nggak ada lagi. Kalau ditanyai mana SMA di Jabraja, sudah nggak ada, yang ada cuma STM saja. Sekarang sudah suruhan saja. Saya dari situ menginjak SMA saya setelah saya 3 tahun aman, semua tidak ada masalah. Namanya orang tua ingin mengarahkan anaknya ke hal yang baik. Dari cita-cita saya mungkin jadi anggota kepolisian. oh, pernah juga Pak itu ya? Pernah cerita ya? Dari situ saya diarahkan ke sana. Orang tua saya hanya orang tua biasa. Bapak saya adalah pekerja keras, dia adalah
kalau di utara Panjangwetan itu ada galang kapal. Jadi beliau kerja di sana sebagai reparasi ataupun kalau masuk itu dermaga untuk perahu-perahu itu masuk semacam renovasi ataupun perbaikan. Ada yang bolong, dia mungkin ada yang kalau sekarang pengecatan berarti itu ulang. dia namanya apa, teknisi. Benar ya, teknisi, Ya, teknisinya kapal. betul. Teknisinya Tapi kapal. itu lebih ke fisik bukan mesinnya. Yang bagian luar. Jadi mungkin dari yang bolong-bolong ataupun permajaan warna-warnanya mungkin diperbaiki. Itu bapak saya di situ ada. Pernah juga membawa beberapa anak buah. Jadi dia mengendali dari semua anak buah tersebut di sana. Bapak saya mengarahkan saya ingin di Polri. Saya masuk waktu itu di SMA itu masih pakai pengantar kepala sekolah waktu itu. Enggak pakai ijazah karena waktu itu belum keluar ijazahnya. Belum keluar ya. Saya bolak-balik ke Purwokerto waktu itu. Sampai dari gelombang pertama, kedua, ketiga saya lalui terus dari kesehatan sampai akhirnya diwawancara saya nggak lulus. Bapak nggak patah semangat waktu itu. Setelah saya lulus sekolah, ya ada lagi pendaftaran lagi, saya ikut lagi. Di sana saya mengalami lagi tes awal lagi dari kesehatan, dari penjas, gitu. Terus sampai wawancara, parade sampai mau menjelang akhir pantau kira. Tapi ibarat kata kita udah perjuangkan semampu mungkin kalau Yang Maha Kuasa belum mengizinkan bisa. Yang penting saya sebagai anak sudah mendharma baktikan saya sebagai anak berbakti pada orang tua dalam arti menunjukkan keinginan saya seperti yang diharapkan orang tua. Dan saya pun memang mau waktu itu mau ingin sekali. Gitu. Tapi saya juga berpikir kalau andai kata toh ini enggak di bidang saya pun enggak apa-apa. Karena saya mengetahui bahwa takdir Yang Maha Kuasa pasti menghendaki kalau itu bukan kehendaknya yang terbaik buat saya, ya nggak bakal ada, nggak akan tercapai juga. Dan di sisi lain pun ada semacam gambaran bahwa kamu nggak di bidang itu kok, kamu bisa jadi orang. Jadi kita nggak jangan memandang kegagalan suatu perencanaan dalam hidup, terus kamu menghapus semua perencanaan yang ke depan yang mungkin kamu planning awal lagi, nggak mengurangi apapun yang kamu anggap itu keburukan, terus kamu gagal mati betul enggak? Kamu nggak usah lagi. Ada jalan lagi selain itu. Kenapa kita manusia? Ada hikmah, Pak itu ya, hikmah. Kita nggak bisa memaksakan diri kita harus ke situ dan kita berupaya semampu mungkin pun kalau memang bukan jalan di situ nggak bisa gitu. Terus saya ulangi lagi sampai usia saya hampir mendekati maksimal 22 tahun toh. Kalau Angkatan Darat atau Polri itu kan dari usia 18 tahun minimal sampai maksimal 22 tahun. Saya ke Semarang ada lagi wacana kok di sana ada penerimaan marinir angkatan laut. Oh ya, angkatan laut TNI yang di Lanol sana saya di Tanjung Mas sempat kos di sana juga beberapa hari. Nah itu saya mencari keberuntungan akhir dari sebuah kisah itu. Saya mencari keberuntungan sampai mana Allah Ta'ala memberikan saya kesempatan bahwa apa mungkin ini yang terakhir buat saya, apakah di jalan ini saya akan kerja ataupun menemukan harapan yang baru. Dan ternyata pun tidak bisa. Saya waktu tes kesehatan diuji di beberapa anak itu sudah di baris depan para pelaku ataupun panitia tangan saya seperti ini ya. Memang mungkin dari psikologi kejiwaan saya udah lemah istilahnya dari awalnya udah mental Pak itu ya, maksudnya di kita mental udah memaksakan diri bahwa mungkin ini bukan di bidang saya, tapi saya memberanikan selama saya masih punya usia dan saya mampu lakukan, kenapa tidak. Jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Kenapa kamu belum nggak mencoba? Nah, paling akhir saya coba sampai saya batas waktu terakhir saya coba. Emang ternyata nggak bisa. Sampai pelatihnya mengulang lagi mungkin dari kondisi saya kok bagus mungkin ya, dari fisiknya, terus dari waktu itu saya masih muda sepertinya dengan Muka Pak Yudi padahal. Dari situ juga ya namanya yang tadi saya katakan tadi bahwa bukan di jalannya seperti itu. Saya pulang, saya katakan sama orang tua saya, Pak, sudah saya selesaikan semua Pak, apa yang Bapak inginkan, dan ternyata mungkin ini bukan bidang saya. Singkat cerita sampai akhirnya ininya saya dimasuk ke satuan keamanan. Nah sampai sekarang dengan dan situ mungkin ada semacam pengalaman yang mungkin kita bisa sharing masa muda, terus dari kita bujangan sampai meniti karir, terus menikah dengan seseorang yang kita anggap
bahwa dialah pendamping kita untuk selama-lamanya, menemukan pasangan hidup yang abadi buat kita semua sampai akhir nanti. Ya, nggak cuma hari ini toh kan kita menikah toh, sampai akhir nanti kita Sampai juga. akhir nanti. Di Bahkan sana kita ketemu di surga pertemukan, nanti ya. betul. Betul. Sampai kita punya anak, terus berumah tangga sampai sekarang. Saya ya dibilang apa namanya ya? Di sini rumah saya, istana saya, walaupun saya sederhana seperti ini, suasana yang seperti ini, saya syukuri Mas. Alhamdulillah. Mungkin Mas Win bisa Nah, baik, kita mengambil semacam ya gambaran contoh. Mungkin ada kalanya kita mengalami limbung, ibaratnya kayak ombak tadi ya. betul. Ombak. Kita berusaha semampu mungkin kembali bangkit. Selama kamu masih hidup, nggak ada kata menyerah. Apapun profesi kamu, apapun siapapun dia, nggak ada yang mengatakan kamu itu buruk, karena kamu udah berusaha. Dan seorang yang punya jiwa punya karakter, jiwanya ada, dia nggak akan mati. Di tempat apapun dia akan mati, karena dia akan menemukan, dia gagal mencoba lagi, dan itu pun dia akan fitrah sebagai manusia dia jalani. Jadi nggak ada penyesalan. Selama kamu berpijak pada kebenaran dan Allah Ta'ala memberikan kebenaran pada kamu dan kamu di real yang benar dan tidak keluar dari real tersebut, insya Allah yang Maha Kuasa pasti akan memberikan jalan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari saya itu Mas Win punya sharing apa Begitu Pak Edi. dari Pak Edi ya. YouTuber mungkin dari rekan-rekan yang di sana mungkin Begitu bisa juga. mengambil ya semacam apa namanya ya, semacam garis atau pengalaman hidup, mungkin ada yang sama. Itu untuk saling memenuhi ataupun bahwa kita hidup nggak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Demikian. Benar Pak Edi. Iya. Jadi benar apa kata Pak Yudi bahwa hidup itu memang harus melewati sebuah proses. Ibarat kita memasak nasi yang semulanya kita ingin langsung makan, yang kita lihat porsinya itu sudah matang, ternyata tidak. Sebelumnya melalui proses ada dari penanaman padi. Betul. Yang sebelum tumbuh itu dari benihnya dulu. Betul. Benih Prosesnya. Terus benih proses lagi mulai ada pemupukan, tahap-tahapnya ada pembibitan, terus sampai panen masuk ke penjual berasnya Pak Edi ya. Betul. Masuk ke penjual berasnya, masuk ke rumah tangga, dimasak oleh kita, jadilah nasi. Itulah yang Filosofi namanya luar biasa sekali. filosofi. Ya begitulah namanya proses, pasti ada Pak Yudi ya. Luar biasa. Terima kasih atas waktunya buat Pak Yudi, semoga Sama-sama. sehat selalu, Sama-sama. rezekinya Sama-sama. berlimpah, sedikit banyak kita syukuri bersama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, silakan di like, komen, dan subscribe, dibagikan seluruh teman-temannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.